wabarakatuh. Selamat Salam Museum, Museum di hatiku. Jumpa lagi dengan Bunda Ana di podcast Museum Islam Samudra Pasai. Sudah hadir di sini Bapak Sanusi Ismail M. Hum. Beliau adalah Ketua atau Direktur Lembaga Pusaka Pusat Sejarah Kebudayaan Islam di Aceh dan Alam Melayu. Beliau juga adalah Ketua Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam di Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Jumpa kita hari ini, Bapak berada di sini, saya sangat berterima kasih. Kita bisa bincang-bincang beberapa menit ke depan seputar Lembaga Pusaka sebagai satu lembaga yang komit ya, kalau saya bilang, yang kerjanya juga ada di bidang pelestarian cagar budaya. Nah, di museum kita ini juga tugasnya seperti itu. Melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan, tapi ada yang lebih penting, memberi informasi cerdas kepada masyarakat bahwa semua koleksi di sini adalah koleksi peninggalan leluhur kita dahulu yang penuh nilai yang perlu kita sikapi hari ini untuk menghadirkan kembali dalam kehidupan kita. Mungkin saya ingin tanyakan kepada Pak Sanusi, selama sudah adanya lembaga pusaka, mungkin Bapak bisa nanti mengilustrasikan background dari lembaga pusaka. Bagaimana sih yang dilakukan oleh lembaga pusaka terhadap pelestarian cagar budaya ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ana. Jadi perlu kami sampaikan juga, ini sebenarnya lembaga yang baru terbentuk di awal tahun 2020. Ya. Ini berangkat dari perhatian kita, concern kita tentang sejarah dan budaya Islam di Aceh. Ya. Kita tahu bahwa Aceh itulah pusat sejarah budaya Islam terawal di Asia Tenggara. Tetapi sayang sekali perhatian, kajian dan pelestarian itu sangat kurang. Karena itu kita merasa perlu ada sebuah lembaga yang nantinya bisa melakukan kajian-kajian, ya, publikasi agar lebih diketahui orang, dan tentu saja juga pelestarian. Dan ketika lembaga dibentuk, kita menyebutnya Pusat Studi Sejarah dan Budaya Islam di Aceh dan Alam Melayu. Kenapa kita perluas Alam Melayu? Alam Melayu atau dengan kata lain juga dunia Melayu yang mencakup beberapa negara di serantau ini. Kalau kita bicara Aceh tentu sangat terkait, ya. Jadi kita tahu sumber penyebaran Islam dulu kawasan serantau Asia Tenggara ini adalah di Aceh. Jadi tentu saja bicara Islam di Aceh itu terkait dengan negara sekitar dalam ini pun Melayu. Karena itu kita mengkaji sejarah Aceh pun nanti akan terkait bahwa artefak-artefak Aceh, ya, bukti-bukti tentang sejarah kebudayaan Aceh, sejarah Islam dan kebudayaan Islam di Aceh. Ada juga jejaknya di Malaysia, ada jejaknya di Thailand, dan di kawasan-kawasan lain di serantau. Jadi kita membuat ini agak lebih luas. Jadi artinya bukan Aceh saja. Ini juga menyangkut dengan satu hal. Ketika peneliti-peneliti luar datang dari berbagai universitas di luar negeri, itu sering datang ke tempat kami. Karena kami adalah universitas Islam. Maka ketika mereka mengkaji sejarah Islam, kebudayaan Islam di Aceh atau kawasan serantau, mereka sering datang ke kami dan sering menawarkan kerjasama. Maka dipandang perlu di Universitas Islam Negeri Araniri dibentuk sebuah pusat studi. Ketika ada tawaran kerjasama seperti ini, lembaga inilah nanti akan menjamun dan mengeksekusi kegiatan seperti itu. Jadi ada banyak misi. Pertama, seperti tadi kita katakan, ada concern keperluan kita bisa melakukan kajian-kajian sendiri. Kemudian kita juga mempublikasikan hasil kajian itu, dan kemudian juga kita ada kepentingan untuk proyek-proyek kerjasama, baik dengan pihak dalam maupun luar negeri. Nah, sebenarnya ada beberapa kegiatan yang kita akan tindak lanjuti. Ada universitas di Malaysia dan kemudian juga ada sebuah NGO di Thailand Selatan
Mereka ingin buat kajian, kita sayang sekali pas kita mau mulai aktif dah COVID hari itu, sehingga kegiatan kita bersama itu jadi terhenti dan kita belum tahu lagi kapan nanti akan berlanjut. Tetapi lembaga kita ini, kita harapkan di samping kita melakukan kajian di Aceh, tapi kita akan perluas nanti. Kita usahakan kerjasama dengan berbagai pusat studi di universitas maupun non-universitas di negara-negara serantau untuk kajian Islam yang lebih luas, yang di mana Aceh adalah sentrum daripada sejarah dan peradaban Islam di Asia Tenggara. Nah, kalau Ibu Ana tadi tanyakan apa yang sudah kami perbuat, memang belum begitu banyak. Pertama, lembaga ini baru, dan kedua, ketika kita ingin bergerak, kita berhadapan dengan pandemi yang lama, susah kita turun ke lapangan. Kemudian anggaran pun kita susah dapat karena ada focusing katanya kan. Tetapi sekedar gambaran Ibu Ana, kami sudah turun ke kawasan Ujung Pancu, ya. Ujung Pancu di Banda Aceh. Dia Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Oh, Aceh Besar ya. Itu bahagian dulu dari Kerajaan Lamuri, ya. Itu berdasarkan penelitian terakhir. Itu banyak sekali peninggalan sejarah bukti masuk keramik, dan di sepanjang pantai berapa ratus meter yang sudah jadi laut itu dulu adalah pemukiman. Pemukiman ada bukti-bukti seperti pecah-pecah keramik itu di dasar laut di samping yang di pantai, yang menunjukkan bahwa di kawasan itu dahulu itu pemukiman yang ramai dan sangat maju dan orang-orang kaya. Ya. Karena nggak mungkin keramik-keramik itu dimiliki oleh orang biasa. Orang-orang biasa. Itu menunjukkan peradaban yang sudah sangat maju. Nah, sehingga juga ada hipotesis mungkin kita katakan, ada pembuktian lebih lanjut, yang namanya Fansor. Ada yang katakan baru. Tapi menurut peneliti ini, Edward McKinnon, Fansor sebenarnya kalau dia pelajari dari catatan sumber Eropa, sumber Cina, sumber Arab, yang lebih kuat kemudian itu adalah Ujung Pancu itu. Dan itu diperkuat dengan ada peninggalan keramik, juga ada makam kuno yang ada di situ. Sayangnya tsunami yang berulang-ulang itu membuat kota lama itu tergerus masuk jadi bagian laut sekarang. Nah, kami sudah datang ke sana dan betul kita lihat peninggalan itu. Dan sayang sekali banyak sekali artefak itu yang rusak, musnah, dan kadang-kadang sudah masuk beko, membuat area tambah dan segala macam luar biasa. Tapi ada satu batu yang penting sekali yang dilihat, yang sempat ditemukan oleh masyarakat di bibir pantai, di air, diangkat, dipindah. Kemudian kami lihat sisi pentingnya. Ini kalau bacaan sementara kami itu berasal dari tahun 700 Hijriah. Batu yang sangat penting. Kalau itu bisa membuktikan bahwa kalau benar bacaan kami itu Islam di kawasan pesisir ujung Aceh yang dulu di Lamuri dengan sebelah pasir itu ada terus matahari kembar Islam di Aceh. Artinya di samping berkembang sebelah pasir, tapi kawasan Lamuri Banda Aceh besar juga berkembang peradaban Islam. Jadi secara bersamaan dan kemungkinan yang di sana itu hancur karena tsunami yang berulang. Yang terjadi itu, dan batu penting itu sekarang kami bawa ke kampus. Nah, kami dari pihak pusaka, di samping kita berusaha agar artefak-artefak, nisan-nisan yang in situ kita pelihara tidak terbuang, tetapi yang sudah tidak in situ, yang punya nilai sejarah, kita coba juga buat ke kampus mewakili periode semacam dari abad ke abad, tipe-tipenya semacam. Pertama, kami di kampus bisa menjadi bahan pembelajaran untuk mahasiswa, Jadi mahasiswa sebelum kita turun ke lapangan kita perkenalkan ini loh. Ini batu pelangping dan tipe seperti ini di batu Aceh semua lengkap. Baru kita bawa ke lapangan. Ada peneliti juga bisa melihat situ. Minimal ada yang tersimpan di kampus. Di samping ada di masyarakat, Di masyarakat juga ada. Tapi kita ini baru mulai. Langkah-langkah ini baru mulai. Nah, kami juga sudah sempat turun ke ini juga, ke kawasan Bihu. Ini kan ada dalam catatan Tommy Pires, Suma Oriental. Yang dia menyebutkan sebuah kota yang terletak antara Aceh dan Pedir, di tepi Selat Malaka. Jadi kita sudah datang juga ke sana melihat, kita sisir perbukitan itu.
Dan kita temukan juga banyak nisan-nisan lama, tipe plak-pleng atau plang-pleng. Ada yang mengatakan plak-pleng, ada yang mengatakan plang-pleng. Banyak yang sudah haus, ada yang patah segala macam. Nah, kita coba ingin teliti juga, tetapi kita belum punya sponsor untuk meneliti itu. Saya pikir itu perlu diteliti ulang. Peneliti asing sudah menulis, dan kita sudah melihat ada artefak di situ. Sayangnya belum dituliskan. Banyak orang Aceh sendiri belum tahu, tidak tahu tentang itu. Ini perlu diteliti, perlu ditulis. Ini salah di antaranya yang kami belum sempat lakukan, tetapi kami sudah ke lokasi. Kami juga sudah turun sampai ke Trumon, ke Aceh Barat. Trumon, Aceh Selatan. Oh, Aceh Selatan. Kita turun juga ke Bindanga, di kawasan Singkil sana, Salam. Kita juga sudah melihat makam-makam yang sangat memprihatinkan. Kita coba komunikasikan hal ini seperti apa yang kami bisa lakukan, kemudian apa yang pemerintah bisa lakukan. Kami ketemu sampaikan. Terserah mereka bisa mau melakukan, bisa melakukan atau tidak. Tapi kami juga coba punya data juga. Kita komunikasi dengan berbagai pihak. Kalau kami punya power untuk mengerjakan, ada sumber daya, soalnya kita juga kerjakan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Jadi ada kajian, nanti kita juga ada kegiatan-kegiatan ilmiah, kita usahakan nanti ada kuliah umum, seminar, diskusi. Ini dah berapa kali juga kita lakukan. Nanti kita usahakan juga publikasi, dalam bentuk jurnal. Artinya kalau sudah diteliti, perlu dibaca orang. Jangan disimpan. Jangan disimpan. Jadi ada publikasi, apakah di jurnal, apakah di buku. Kemudian kita usahakan juga kalau mungkin nanti ada kegiatan pelestarian. Kita juga di kampus ada mahasiswa, ada dosen. Nanti kita ajak, mari kita pengabdian berbasis prodi. Jadi pengertian bukan saja turun ke desa membersihkan menasa, buat palang nama, mengecat bangunan-bangunan, tapi kita turun ke situs-situs, kita bersihkan semacam itu, akan lebih kita arahkan ke sana. Kemudian juga mungkin manuskrip ada di masyarakat yang sudah agak rusak, kita minta kita dokumentasikan. Tidak hilang. Jadi kita pernah tahu ada tulisan-tulisan itu, walaupun kondisi hari ini karena sudah tua tidak terpelihara, kan begitu. Benar. Jadi begini Pak, saya dari penjelasan Bapak itu luas memang yang dilakukan oleh Lembaga Pusaka yang merupakan fokus cagar budaya oleh Universitas Araniri Banda Aceh. Dan ini meluasnya sampai alam Melayu. Saya terkesan karena ke dunia yang di luar kita ini. Samudra Pasai juga bukan hal-hal yang dibicarakan hanya di Aceh Utara atau Aceh atau Nusantara saja. Tapi Samudra Pasai dibicarakan oleh Asia Tenggara. Betul. Jadi setiap bacaan-bacaan, setiap apa yang ditemukan di Samudra Pasai itu sangat-sangat mendunia lah. Kita bisa bilang, karena itu sudah tidak di Indonesia lagi. Jadi berarti di museum ini juga hadir informasi itu dalam bentuk inskripsi batu nisan, dalam bentuk tinggalan arkeologis yang lainnya, itu ada di sini. Dan mungkin satu hari nanti lewat Lembaga Pusaka yang tadi sudah mengembangkan sayapnya untuk pelestarian, saya mau kasih tahu ke Bapak, di sini juga banyak situs-situs cagar budaya yang sudah kita ekspedisi. Kita mencari Pak, karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 sejarah itu perlu kita cari. Biar tidak usang dimakan waktu. Kita cari. Kita sudah mendapati 9 kecamatan itu 107 situs cagar budaya. Lain yang in situs Pak, yang in situs saya sudah bawa ke museum. Seperti halnya Bapak tadi, yang in situs bawa ke fakultas atau ke universitasnya. Itu dalam rangka pelestarian. Di museum ini ada juga yang in situs. Tapi kalau yang situs itu sejarahnya terlalu memang tinggi, seperti Sadrul Akabir, anak Raja Turki, itu kita replik. Kita replika, kalau tidak sampai ke sana berarti ada replikanya. Tapi di luar itu Pak cukup banyak sekali. Cukup banyak sekali, karena hari ini saya melihat leluhur kita dahulu terlalu memang pintar. Kalau ditulis di kertas hanyut di bawah air mungkin. Yang hanya tinggal sekarang manuskrip mungkin yang memang luput dari
terluput dari bencana. Tetapi batu nisan masih hadir sampai hari ini. Dan insya Allah inskripsinya masih terbaca. Kalau satu hari tidak dipelihara Pak, inskripsi itu tidak terbaca lagi. Dia hanya berupa batu dan orang bilang batu nisan. Tetapi sejarah kebesaran satu-satu bangsa ini tidak bisa diungkap lagi. Saya ingin kepada Bapak yang di lembaga pusaka, direkturnya lagi. Kalau nanti ada satu aksi, saya meminta aksi itu untuk adanya di Aceh Utara. Karena di Aceh Utara, kalau tadi Bapak sudah katakan Banda Aceh, PD, Aceh Utara lebih Pak. Kami ekspedisi saja, kami punya 23 kecamatan, tapi 9 saya sudah hentikan. Karena apa? Saya tidak mampu menerima lebih banyak, tetapi tidak bisa memelihara Pak. Hari ini kita sakit Pak. Kita sudah tahu ada di sana, sudah kita berdirikan karena dia udah tunggang langgang batunya. Kita gotong royong satu hari. Tapi Pak, 3 bulan ke depan kita datang. Rumputnya sudah tinggi, batu nisannya sudah jatuh lagi. Saya sangat-sangat merasa apakah kita sudah lupa dengan mereka? Jadi saya bersinergi dengan Bapak, kita belum lupa dengan mereka. Makanya Bapak nanti bisa melalui podcast ini Bapak bisa kemukakan apa yang nanti bisa Bapak rencanakan. Ini rencana ya Pak ya. Dengan rencana aja saya udah bahagia bersama teman-teman. Apalagi itu menjadi kenyataan. Bapak bisa rencanakan apa sih yang bisa Bapak akan lakukan di Samudra Pasai itu. Ini ya kok itu. Dengan sekian artefaknya yang juga sudah kita data, tetapi kita belum menyentuh lebih jauh. Apalagi mengatakan dalam prosesi pemanfaatan. Kita baru pelestarian aja belum habis. Mungkin Bapak bisa sampaikan satu hari nanti ya. Dengan Samudra Pasai, lembaga pusaka ini bisa mungkin dalam hal seperti apa, itu yang saya minta. Bapak mungkin dari sekarang bisa katakan, walaupun tidak kejadiannya tahun depan atau tahun depannya lagi, paling tidak, itu Bapak sudah punya niat untuk itu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi, dalam pandangan kami, Samudra Pasai ini sangat penting. Ya. Jadi kita jangan hanya ketika menyebut Samudra Pasai, urusan Aceh Utara. Iya, betul. Karena dia juga urusan Aceh, bahkan bukan Aceh, Indonesia dan rumpun Melayu. Iya, betul. Karena kita tahu pada suatu ketika dahulu dia begitu besar pengaruhnya, ya. Pusat peradaban Islam terawal ya di Asia Tenggara ada di Samudra Pasai ini. Iya. Jadi pengaruhnya bukan hanya Aceh Utara, bahkan bukan hanya Aceh. Iya, betul. Tapi Asia Tenggara, ya, rumpun Melayu ini. Iya. Jadi perannya begitu besar dan sangat penting dan tentu saja banyak sekali sumbangsinya ya, termasuk misalnya bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Brunei, ya, bahasa-bahasa Melayu sekarang itu dasarnya bahasa Melayu baru yang Melayu Pasai. Betul, ya. betul. Dari Melayu Pasai kemudian berkembang Melayu Malaka, Aceh Darussalam, baru kemudian menjadi berkembang berbagai bentuk. Apakah jadi bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Brunei dan tapi asalnya itu ya Pak. Asalnya lebih awal adalah Pasai ya. Dan juga disebutkan oleh sejarah seperti buku yang saya sebutkan tadi Suma Oriental yang ditulis oleh Tommy Pires ya, penulis Portugal. Dia akan menyebutkan di situ ketika jatuh Malaka ke Portugis, pusat perdagangan di jalur Selat Malaka pindah lagi ke Pasai. Kalau awalnya Pasai, kemudian redup Pasai berkembang ke Malaka, itu Malaka jatuh, dia tidak langsung ke Aceh Darussalam sebenarnya. Jadi selama ini banyak penulis kita mengatakan begitu Pasai Malaka jatuh, berkembanglah Aceh Darussalam. Padahal balik ke Pasai lagi dulu. Betul. Baru kemudian ke Aceh Darussalam. Dan dia sebutkan di awal abad ke-16 itu begitu ramainya Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan. Apapun komoditas yang diperdagangkan di Pulau Sumatera ada di Samudra Pasai. Khususnya di ibu kotanya yang disebut Sumatera.
begitu populernya atau Sumutra atau Sumatera ditulis dalam buku itu. Sumutra, begitu Ibnu Battuta. Populernya ibu kota Pasir yang Sumatera itu sehingga nama ibu kota Pasir jadi nama pulau secara keseluruhan. Iya, betul. Betapa pentingnya posisi Pasir ini. Iya. Dan kami melihat bahwa memang masih banyak juga yang agak terbengkalai, kurang terperhatikan. Betul. Dia pun sudah ditulis, sudah diakui bahwa Samudra Pasir yang paling awal, Sultan Malikus Saleh sudah diakui Sultan pertama di kerajaan Islam terawal, kan? Tapi banyak lagi yang lain yang belum terungkap, belum dikaji, belum terpelihara. Saya pikir ini concern kita semua. Iya. Jadi kami menyambut sangat baik ajakan Ibu Anas tadi. Jadi kita perlu memikirkan sebuah pola kerjasama kemitraan. Ini untuk kepentingan bersama, bukan hanya dua lembaga kita, tapi kepentingan masyarakat yang lebih luas, yang punya concern, punya kepedulian, punya kepentingan dengan sejarah, khususnya sejarah Islam. Nah, mungkin juga seperti ini perlu kami kasih tahu sebelum COVID-19 itu sering sekali datang ke kampus kami dari pihak luar, dari pihak rumah-rumah Malaysia, dari mana berkunjung pada wisata sejarah, dan sering datang ke Fakultas Adab dan ke pihak kami minta gambaran seperti apa. Nah, makanya pusaka ini menjadi penting. Nah, ketika mereka datang, kita akan bawa ke pusaka, kita perkenalkan sejarah Aceh itu, mungkin dengan slide kita tampilkan. Betul. Kemudian kalau ada artefak-artefak yang ada, kami juga punya koleksi ini pecah keramik. Fragmen. Fragmennya. Yang sudah dikumpulkan dulu dari sepanjang pesisir dari ujung Pancu sampai Lambrek. Aceh besar, Bandar Aceh, ke Aceh besar lagi, ujung ke ujung itu yang dulu lokasi Lamuri lah, Lamuri awal. Jadi ada jejak-jejak Islam di sana, pecahan-pecahan itu, dan kemudian juga zaman Aceh Darussalam, kita punya juga koleksi itu. Jadi kita bisa perkenalkan. Nah, kami juga ingin menjadi simpul informasi juga bahwa kita juga di sini punya sejumlah museum Islam seperti Museum Islam Samudra Pasir. Bahwa mereka juga punya koleksi yang banyak. Kita berharap nanti kita bisa perkenalkan juga. Kalau mau ingin detail silakan ke Museum Islam Samudra Pasir. Benar. Kemudian di sana juga ada 9 situs. Nah, kita juga mungkin bisa perkenalkan. Kalau di Pantai Barat nanti ada ini. Betul. Simpul-simpul yang bisa dijumpai ini. Betul. Nah, kita karena memang sering berhubungan dengan pihak luar, karena lembaga kampus, biasanya orang sering tempat kita. Nah, kita bisa jadi memberikan informasi segala macam, termasuk tentang keberadaan Museum Samudra Pasir. Nah, kami gini, di pusaka ini kami ada dosen, ada mahasiswa, dan ada alumni. Di samping pihak luar yang punya concern, punya kompetensi yang mau bergabung, Jadi artinya punya sumber daya yang lumayan besar sebenarnya. Nah, kalau seperti tadi Ibu Ana katakan banyak situs yang belum tergarap, banyak situs yang mungkin perlu kita kerja bakti untuk membersihkan. Kajian. Insya Allah nanti kita usahakan apakah dosennya turun, apakah mahasiswanya atau tim secara terpadu, Mudah-mudahan kita bisa melakukan kajian bersama, untuk proses pemeliharaan secara bersama. Mungkin juga kajian-kajian dan mungkin seminar, diskusi. Betul. Insya Allah nanti ke depan semakin bisa kita intensifkan, kita bisa buat. Saya ingat Pak, WBTB, Warisan Budaya Tak Benda, ketika kita mendaftar, satu harus penting, ada kajian akademis. Saya kalah di situ Pak. Saya mendaftarkan Miskah, tapi saya tak punya kajian akademis. Miskah adalah identitas orang Aceh, bahwa orang Aceh adalah ulama. Di mana tergambar di batu nisannya ada miskah. Di Samudra Pasir ada bermacam miskah yang unik. Kemudian bukan kita yang katakan, orang luar yang datang kemari mengatakan ini unik sekali. Jadi oleh saya dan teman-teman pengen itu kita catatkan, nilainya yang kita catatkan. Karena tidak ada cagar budaya miskah, tidak ada. Jadi miskah itu dipandang dari nilainya, bahwa siapa yang ada miskah batu nisannya adalah ulama. Bercahaya batu nisan semua adalah ulama. Satu lagi, cahaya batu nisan
la ilaha illallah tidak pernah tinggal. Itu disebarkan terus. Makanya museum ini pun kita tabalkan ada kata Islamnya. Jadi kebangkitan kita di sini adalah saat Islam itu membara. Jadi nama museum ini kita ambil dari sana. Kemudian menarik tadi dari Tom Pires juga mengatakan tentang Sumatra yang disebut oleh Ibnu Battuta. Yang akhirnya menjadi nama kepulauan. Itu luar biasa, Pak. Benar. Jangan salah pasang. Jangan bilang Samudra Pasai itu asal dari kata Sumatera, Pulau Sumatera. Kapan adanya, begitu kan? Sejarah adalah pengetahuan masa silam, bukan dongeng. Dongeng itu ada kriterianya lain lagi, tapi bukan untuk sejarah. Baik Pak, karena ini sudah di penghujung, saya menyambut baik kerjasama. Silakan mahasiswa, peneliti, dosen atau kru lembaga pusaka sendiri datang kemari. Di sini Bapak bisa data. Di sini ada 5 kelompok besar yang dikatakan dengan 5 kelompok artefak. Ada filologika dan sebagainya, itu Bapak sudah tahu. Di museum ada contoh-contohnya. Kalau Bapak bicara fragmen, ribuan pecahan fragmen ada dari Filipina, Turki, dari macam-macam Pak. Itu sudah kita seminarkan kemarin. Silakan ada di sini. Saya menyambut baik lembaga pusaka. Mudah-mudahan kerjasama kita menjadi aksi di lapangan nantinya demi menjaga sejarah leluhur kita yang katanya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Terima kasih Bapak. Saya akhiri podcast ini atas kesilapan dan kesalahan kata kami berdua. Kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.